pemilihan tidak langsung itu hampir menutup peluang perempuan untuk maju menjadi kepala daerah, baik di provinsi, kabupaten maupun di kota. Karena kalau sudah dengan pemilihan tidak langsung, maka di sana kepentingan, di sana berbicara uang dan lain-lain, transaksi yang sangat besar seperti itu. Nah, kemudian kami melihat bahwa dalam upaya supaya Perpu ini digulirkan atau andai kata ditolak seperti apa, maka masyarakat sipil harus membawa melakukan advokasi dan pengawalan. Dari gerakan perempuan kami punya pengalaman mengawal, mengadvokasi dan mempressure itu afirmasi untuk keterwakilan perempuan. Nah, itu kita selalu bekerja sama dengan yang namanya Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia. Jadi ini perempuan-perempuan yang ada di DPR maupun DPD. Nah, sekarang bagaimana Kaukus Perempuan Parlemen ini pasca pemilu presiden tahun 2014 ini sama sekali tidak solid, masih terbelah dua, betul-betul terbelah. Dan DPD pun seperti kita tahu perannya itu kurang maksimal, sehingga bagaimana kita bisa mengadvokasi ini harus kerja bareng. Jadi baik dari teman-teman masyarakat sipil maupun teman-teman media, mari kita barengan itu untuk menggolkan supaya aspirasi rakyat, hak politik rakyat yang dijamin oleh konstitusi, hak konstitusi rakyat ini betul-betul bisa ditegakkan dengan benar. Terima kasih. Ya, terima kasih Gary. Nah, teman-teman semua, hanya dua hal yang ingin saya sampaikan, saya kira. Menyambung soal rencana pembahasan Perpu di DPR di bulan Januari, saya kira DPR juga harus terus diingatkan bahwa sejatinya mereka adalah merupakan produk dalam tanda kutip langsung ya, karena DPR yang sekarang berbeda dengan DPR dulu. Kalau dulu kita hanya memilih nomor urut dengan tanda gambar partai, kita tidak pernah memilih orang. Yang sekarang ini terpilih mereka adalah orang gitu. Dan apalagi dengan suara terbanyak, sehingga memang betul-betul hubungan antara mereka dengan konstituen itu makin jelas, walaupun tidak secara langsung seperti sistem majoritarian. Itu yang pertama saya kira. Jadi saya kira DPR harus sadar bahwa sejatinya mereka adalah produk langsung itu sendiri. Yang kedua adalah ya mereka harus sadar bahwa ini adalah tantangan mereka. Sekitar 3 bulan kemarin, satu masa sidang, praktis tidak ada yang bisa dilakukan DPR selain ribut. Dan mulai Januari sebenarnya masyarakat sudah mulai menuntut apa yang akan mereka kerjakan. Dan salah satu yang akan mereka kerjakan adalah membahas Perpu ini. Dan saya kira momen reses Desember ini, saya kira ya harus mereka pergunakan maksimal untuk kemudian, kalau mereka tidak yakin bahwa ini adalah aspirasi publik, ya silakan tanya. Ini kan momennya mereka reses kurang lebih 1 bulan, dan ini saya kira bisa dipakai oleh mereka, sekaligus mereka bisa membuat laporan bahwa ya betul kami sudah konsultasi kepada publik, dan publik menginginkan ada langsung seperti itu. Jadi saya kira DPR jangan lagi kehilangan momen, karena praktis ya kita tahu di media juga banyak yang bilang bahwa DPR hanya makan gaji buta dan sebagainya. Saya kira ke depan ini akan jauh lebih bermanfaat kalau mereka kemudian membuat satu keputusan di tengah banyaknya keputusan yang sama sekali tidak berpihak pada publik ya. Saya kira sejak kalau mau dibilang sejak beberapa tahun belakangan ini kita tahu bahwa banyak sekali keputusan DPR yang jauh sekali dari kepentingan publik. Saya kira inilah saatnya. So kalau tidak ya saya kira apa yang dialami beberapa partai yang kemudian terpuruk di pemilu berikutnya, kan saya kira itu adalah bukti bahwa publik tidak diam. Publik tentu saja akan mencatat janji mereka, komitmen mereka, dan pembuktian mereka untuk kemudian mereka
istilahnya mereka ingat pada saat pemilu. Dan saya kira apa yang dialami beberapa partai yang kemudian terpuruk, saya kira itu adalah buah dari satu kondisi di mana publik kecewa. Nah, saya kira Januari ketika DPR membahas Perpu, jangan lagi ini terjadi. Sebab ya tentu DPR sendiri itu tidak ingin kemudian mengalami nasib yang sama dengan beberapa partai yang kemudian terburuk, termasuk partai presiden sebelumnya gitu kan, yang melorot drastis. Saya kira tentu ini adalah buah dari apa yang mereka pertontonkan di hadapan publik gitu. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang ingin saya sampaikan adalah apa yang kita harapkan dari tahun 98 itu adalah proses perubahan demokrasi yang dalam hal ini sampai sekarang, ya kan? Jadi mencoba untuk menarik kembali proses-proses lama dengan kekuasaan otoriter. Nah, kalau dulu sehingga saya siapapun bupati wali kota tidak akan pernah dari kalangan sipil, pasti militer atau TNI. Jadi kalau sudah kolonel pasti bupati, pasti wali kota. Kalau udah tingkat jenderal pastikan dia gubernur. Alhasil kekuasaan itu otoriter gitu. Artinya ada ruang keterbukaan yang merubah demokrasi kita, karena proses ini bukanlah warisan. Kita sepakat pemilihan langsung itu harus diterapkan sehingga ada harapan bagi masyarakat siapapun, ya, untuk berkontestasi. Artinya dengan adanya Jokowi menjadi presiden, itu kan membuka harapan baru. Siapapun orang di negara kita ini yang memiliki harapan untuk jadi presiden, silakan. Tapi kan ini berusaha ditarik kembali sehingga harapan kita menurut korupsi, kolusi, nepotisme ini coba digiring kembali untuk ke proses kekuasaan depan. Kalau kami melihatnya, kalau ini dibiarkan, ada ruang yang ingin dipertahankan untuk rakyat simpati, mulai dari bawah, mulai kabupaten, kota, kemudian gubernur, untuk menarik massa. Artinya ada kekuatan lumbung itu mau diperkuat dari bawah, sehingga DPR itu harus bersubahan untuk memilih siapa. Sehingga yang terjadi adalah kemunduran demokrasi yang kita khawatirkan itu akan terus-menerus coba digulirkan dengan alasan pemilu kada langsung akan merugikan, ada konflik horizontal, kemudian ada money politik tersebar di mana-mana. Siapa belum pernah kita mengetahui adanya money politik itu tersebar di seluruh rakyat itu pasti beberapa pihak. Karena kalau mereka melakukan money politik terhadap seluruh rakyat yang ada di situ tidak akan mampu. Hingga akhirnya mereka mencari jalan simpel, memaksakan diri untuk bersubahat antara DPR dan DPR untuk memilih kembali. Dan jalan satu-satunya untuk berkuasa seperti itu adalah merubah mekanisme pemilihan itu dari langsung menjadi DPRD. Artinya suatu kemunduran demokrasi yang hari ini kita bersama jaringan itu akan menentang keras apapun yang harus kita lakukan tetap harus kita langsung. Artinya ada keburukan ataupun ada kelemahan, disitulah poin bagaimana kita bisa mengisi ruang-ruang itu agar lebih baik. Kita harapkan kita ke depan, DPR ke depan, jangan sampai ini menjadi ruang ataupun kedaulatan rakyat yang dirampas secara sewenang-wenang. Bersama jaringan kita akan siap untuk mengawal ini ke depan, yang jelas secara bermartabat dan demokrasi akan kita kawal ini. Kalaupun memang mentok dalam konteks demokrasi, kita akan jalur hukum. Artinya presiden dalam hal ini juga harus punya semacam harapan. Artinya dia harus sudah punya apa yang akan dilakukan pada saat misalnya ditolak. Apa yang akan dilakukan pada saat itu memang itu disahkan oleh DPR. Karena kita melihat Perpu ini pun juga ada kelemahan. Jangan sampai kelemahan itu juga dibiarkan. Kita ke depan
bagaimana pemilu kada langsung ini harus kita kawal, dan ini adalah harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Artinya perubahan dari tahun 98 itu yang kita perjuangkan, bagaimana kedaulatan rakyat benar-benar diterapkan kepada masyarakat untuk perubahan demokrasi ke depan. Mungkin itu Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry. Menambahkan saja apa yang disampaikan oleh teman-teman media yang kami hormati. Yang pertama berkaitan perkembangan terakhir yang kita rasakan, bahwa ternyata koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat itu masih ada dan implikasinya lalu kemana-mana dan tidak terarah. Kalau kita setelah pemilu, yang kita harapkan adalah bahwa sikap partai politik ataupun koalisi partai politik itu sesungguhnya mestinya berbasis isu. Kalau isunya A, maka kemudian penilaian terhadap isu A, apakah itu yes atau no, itu maka berbasis kepada isu itu. Tetapi yang kita rasakan sekarang justru isu itu dinilai dari basis kelompok. Jadi apapun isunya, kalau dia berkaitan dengan kelompok koalisi Merah Putih atau koalisi Indonesia Hebat, dia pasti bertentangan. Nah, yang kita rasakan sekarang adalah isu soal pilkada langsung. Isu pilkada langsung pada akhirnya lalu kemudian terasa kering. Saat itu 2 bulan yang lalu kita sangat bertengkar hebat, berdiskusi bahwa ternyata pilihan pilkada langsung itu masih sangat menjadi pilihan terbaik kita dengan alasan yang sangat banyak, dengan beberapa perbaikan. Tetapi sekarang yang kita rasakan di diskusi tingkat elit kita, diskusi pilkada langsung bukan lagi soal materinya, bukan lagi soal penyelenggaraannya, tetapi sudah mendukung siapa dan menolak siapa. Dan dukungan itu tidak hanya ke wilayah yang sangat nasional, tetapi sudah masuk ke wilayah internal. Apa yang terjadi di terakhir, apa yang terjadi di Partai Golkar, saya kira kita bisa lihat bahwa ternyata isu pilkada langsung sudah mendukung 1-2 kelompok. Tidak lagi bicara apakah ini substantif atau tidak. Itu yang pertama. Jadi sekarang ini kita mendapati perkembangan yang kurang menarik sebenarnya, bahwa isu mengikuti kelompok. Yang kedua, itu berkaitan dengan kedewasaan kita di dalam demokrasi dan kesiapan kita menerima. Selama ini kalau kita lihat, seperti yang disampaikan oleh teman-teman, jadi teman-teman sebelum saya, kalau kita bilang bahwa bila demokrasi itu menerima kekalahan dan menerima kemenangan, maka siapa di antara kita yang bakar-bakar? Saya kira yang bakar-bakar adalah kantor partai politik, bukan di rumah penduduk. Kalau ada konflik yang terjadi sekarang ini akibat karena politik, itu ternyata terjadi di ruang kantor partai politik, ruang kantor pemerintahan, bukan di lapangan yang banyak masyarakatnya. Jadi kita sekarang ini menyaksikan beberapa konflik yang terjadi, itu adalah konflik elit, perebutan kekuasaan di internal maupun eksternal partai politik yang sesungguhnya adalah bentuk ketidaksiapan demokrasi. Kalau masalahnya sekarang, kalau kita bisa lihat dari pilkada 2005 yang bisa sampaikan tadi, setiap daerah saya kira kita sudah 2-3 kali pilkada. Nyatanya mereka santai-santai saja. Mereka berdampingan juga. Setelah pilkada tidak ada konflik yang meluas. Tetapi justru ketika konflik itu ada di partai politiknya. Jadi pertanyaannya, yang tidak siap berdemokrasi itu siapa? Masyarakat, partai politik, atau elitnya? Lalu yang kedua, itu berkaitan soal menyadari kelemahan dan kelebihannya. Memang betul pilkada langsung bukan tanpa kekurangan, tetapi kekurangan itu bisa terus-menerus diperbaiki. Tambahan terakhir, saya kira kita sekarang ini masuk ke suatu era yang penting, dan batas dari apa yang kita sebut sebagai
apakah kita mau masuk ke wilayah yang oligarkis atau kita mau masuk ke wilayah populis. Yang kedua, apakah kita mau masuk ke pemerintahan yang tertutup atau kita mau masuk ke wilayah pemerintahan yang terbuka. Pilihan apakah itu oligarkis dan tertutup dengan populis dan terbuka, saya kira inilah saatnya. Dan pilkada langsung dan tidak langsung itu adalah menjadi kunci ke depan. Apakah kita mau masuk ke pemerintahan yang oligarkis dan tertutup, mempertahankan itu, atau kita mulai masuk ke wilayah zaman yang lebih cerah, yaitu pemerintahan yang populis dan terbuka. Saya kira ini sebagai tambahan. Terima kasih. Ada teman-teman kita, ada Titik, ada Iko juga, ada Willy, ada Mbak, saya undang Iko, kalau mau ada yang disampaikan. Ada tuh. Ya, kalau dari teman-teman ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan ke teman-teman yang di depan. Kalau ada, ya. Tapi berharap dari sini aja mas, kondisi Golkar, kepala Golkar saat ini. Dan ini kan menjadi memberikan dua alternatif. Karena peluang pilkada langsung juga terbuka ke atau nasional dan mendukung ke Perpu. Kemudian Ica mendukung ke DPR, jadi menolak pemerintah. Kalau asumsi dari kawan-kawan sendiri melihat fenomena Golkar dari hari ini, lantas akan seperti apa? Kan itu kan nantinya mengarah ke DPR itu sendiri dengan keterbelahan dan kontra dari ibu ini, apakah bisa terus menyumbangkan sesuatu sehingga kemudian DPR dan pemerintah itu menggolkan, atau justru ada asumsi lain dari kamu membaca situasi Golkar? Ya saya kira memang akhirnya pilihan itu sekarang itu ada semangat kayak yang penting beda begitu. Jadi hal baik kalau keluar dari katakanlah KIH akan dianggap jelek oleh KNP. Sebaliknya hal baik kalau KNP juga akan dianggap jelek oleh KIH gitu. Nah ini yang akan kemudian memunculkan seperti yang terjadi di Golkar. Saya kira sikap langsung selain faktor konflik internal mereka, saya kira sikap kelompok yang di Ancol misalnya yang langsung menjatuhkan badannya ke pemerintah, artinya ke pemerintahan pemerintah, ini kan yang memang sikap kontras yang harus dipilih kalau dia mau melakukan pembeda dengan yang di Bali. Akhirnya apa? Turunan-turunannya juga berlaku. Turunan itu ya apa coba, seperti dukung pilkada langsung. Kita tahu salah satu orang yang di Ancol itu siapa? Rio Budi. Dia yang mimpin kemarin sehingga 30 jelas waktu itu kan, setelah waktu RUU pilkada itu. Begitu sekarang posisinya dia tidak berserombongan dengan kelompok sebelah, dia akan sekarang ambil posisi yang ekstrim berbeda dan dia dukung pilkada langsung misalnya. Nah ini sebenarnya yang saya kira kita jangan sampai kemudian gagasan-gagasan yang pure baik itu seperti pilkada langsung ini akhirnya menjadi dalam tanda kutip komoditas elit untuk melakukan transaksi-transaksi. Dan ini kejadian. Kenapa kita dalam tanda kutip bangun lagi untuk mengawal isu ini? Ini gara-gara Golkar juga kan kemarin. Golkar kelihatannya mau meliti. Kalau memang isu ini menjadi isu yang kuat juga, dia akan menjadi garda depan untuk mengawal isu pilkada lewat DPRD. Kan begitu. Kalaupun gagal, dia berarti bahwa dia masih punya alat tawar untuk menjadikan posisi dia yang menolak pilkada langsung ini jadi menerima dengan catatan. Saya kira ke depan komunikasinya begitu, dan kita berharap orang seperti SBY yang sudah agak jelas posisinya sekarang kelihatannya memerintahkan posisi Demokrat misalnya ke gabung dengan KIH yang belum pilkada langsung, itu benar. Dan ini yang kita ingin pastikan, kita kawal sampai Januari pembahasan itu bisa benar-benar memastikan bahwa pilkada ini benar akan dilakukan secara langsung dengan payung hukum seperti yang sudah ada. Oleh karenanya kita juga tidak 100% menerima Perpu sebenarnya. Sikap kita yang terakhir juga menuntut
penyempurnaan pengaturan yang ada di Perpu ini. Saya kira itu. Saya kira gini ya, kalau dalam proposisi kan dengan KIH plus Demokrat sama PAN, saya kira memang situasinya sudah 60-70%. Nah, sekarang tinggal kuncinya hukum, kalau untuk kasus Golkar saya kira. Siapa yang akan disahkan oleh hukum, maka dia yang kemudian akan menjadi fraksi di DPR begitu. Yang otomatis seluruh anggota fraksi itu tidak akan pernah berani berbeda dari fraksinya. Saya kira kuncinya di situ. Tapi di luar itu, kalaupun misalnya Perpu ini ditolak, jelas yang akan diuntungkan adalah presiden, karena presiden melalui Depdagri yang akan menentukan siapa saja kepala-kepala daerah itu melalui mekanisme PLT. Dan saya kira ada situasi yang akan membuat posisinya menjadi beruntung ya, apalagi kalau kemudian penolakan ini dan kemudian bentrok yang terjadi ini berlarut. Saya kira justru presiden yang akan diuntungkan, apalagi kita tahu Mendagrinya juga sudah satu grup kan, jadi saya kira nggak ada soal untuk kemudian mereka justru menempatkan orang-orangnya di situ. Saya kira itu. Ada? Ya, selain apa yang tadi disampaikan, tentu kalau misalnya dari komposisi voting dan sebagainya, tentu suara Golkar akan pecah. Sebagian akan mendukung pilkada langsung dan sebagian tidak. Dengan masih tadi, tentu komposisinya akan lebih menguntungkan di soal dukungan terhadap pilkada langsung. Tapi lepas dari itu, kalau kita mau membaca ke belakang kecenderungan sampai hari ini, itu sebenarnya menunjukkan bahwa pilkada tidak langsung itu sebenarnya justru syarat dengan transaksi politik, karena yang akan bermain, yang menentukan itu hanya elit-elit politik yang ada di DPRD. Mereka sangat mudah, partai politik itu sangat mudah sebenarnya untuk beralih pandangan, beralih gagasan, apakah langsung atau tidak langsung, tergantung dengan kepentingan politik apa yang kemudian akan disuarakan. Kita masih ingat ketika awal-awal September dulu ya, September ke Oktober itu, beberapa partai kan sebenarnya masih mendukung pilkada langsung. Partai-partai seperti Gerindra masih mendukung pilkada langsung pada awalnya. Bahkan PKS ketika KMB semua mengatakan pilkada tidak langsung gitu, PKS sendiri yang mengatakan 2 hari setelah itu saya masih mendukung pilkada langsung, PKS. Tapi setelah itu berubah sehari setelah itu. Hari itu juga demikian. Golkar yang awalnya juga bergabung solid mereka di KMP, yang tadi pagi ada Priyo, di situ ada Abdul Gunanjar, yang pada awalnya sangat getol mereka mendorong pilkada tidak langsung. Ketika mereka berbeda kepentingan, berubah lagi pikiran mereka mau ke pilkada langsung. Meskipun itu menguntungkan bagi gerakan kita untuk mendorong pilkada langsung. Tapi yang pelajaran dari perubahan-perubahan ini, maka ketika salah satu problem yang akan kita hadapi, ketika pilkada menjadi tidak langsung dan itu diserahkan kepada DPRD, maka mekanisme pemilihan tidak lagi mempertimbangkan, memperhatikan bagaimana kepentingan pemilih, kepentingan konstituen, bagaimana mencerminkan rakyat itu benar-benar berdaulat, sebagaimana proses pemilu sendiri. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana kemudian mereka menguasai eksekutif di daerah. Hanya persoalan itu saja yang kemudian nanti akan muncul di dalam proses ini. Itu yang kami tentang betul. Kenapa kami mendorongnya pilkada dilakukan secara langsung. Jadi ini menjadi problem besar sebenarnya ketika pemilihan kepala daerah sejak 2005 diberikan kepada pemilih, masyarakat rakyat bisa langsung menentukan pilihan mereka. Dan itu mengikat bagi elit-elit politik untuk terus bergantung kepada pemilih. Tapi ketika itu dilakukan ke DPRD, maka ketergantungan mereka kepada pemilih, mereka harus mengabdi kepada pemilih, tujuan itu semua akan hilang. Justru akan jauh mekanisme dari rakyat. Yang ada hanya kepentingan dan juga ketergantungan mereka kepada elit-elit politik dan kepada partai politik saja. Itu problem yang akan kita kira-kira itu. Ya, yang mau saya
diskusikan sini. Ini kan kalau kita bicara soal KIH, KMP dan kira-kira mereka solid atau tidak, kita sudah lihat buktinya pada saat pemilihan ketua MPR. Toh buktinya KIH yang katanya didukung dengan DPD juga tidak bisa meloloskan ketua MPR dari DPD. Artinya kan ini masih, kalau buat saya masih cair sekali. Nah, kalau dilihat dari sisi seperti itu, kira-kira sebenarnya peluang Perpu ini diterima DPR itu seperti apa sih? Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan Mas Ferry tadi soal kemungkinan pemerintah akan membuat Perpu baru, jadi bukan undang-undang baru setelah Perpu ini ditetapkan alasan kegentingan. Ini saya kan sempat juga baca undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di aturan itu tidak disebutkan, memang ada aturan seperti itu. Nah, kalau memang nanti pemerintah harus akhirnya taruh Perpu ini ditolak, lalu pemerintah mau membuat Perpu lagi itu apakah punya dasar hukum? Seperti itu. Mas Haji. Ya, yang soal tadi soal hitung-hitungan nanti teman-teman bisa menambahkan. Jadi itu skenario setelah ini ya Perpu ini ditolak. Jadi anggap saja misalnya begini, kalau Perpu diterima kan di DPR. Ketika Perpu itu diterima oleh DPR, maka DPR dan pemerintah mereka akan membuat undang-undang baru tentang pencabutan atau pengesahan Perpu. Undang-undang tentang pengesahan Perpu. Jadi undang-undang itu pada posisi ini, undang-undang itu memang harus disepakati oleh DPR dan pemerintah. Tapi karena dia diterima, ya konsekuensinya ada undang-undang baru kayak gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian Perpu itu ditolak oleh DPR? Hak DPR untuk menolak. Jadi di situ kan tidak ada pilihan bagi pemerintah. Apakah mereka akan menerima ketika ditolak atau tidak ada. Di sini DPR hanya akan mengatakan Perpu diterima atau ditolak. Titik. Ketika Perpu ditolak, maka secara otomatis Perpu menjadi tidak berlaku lagi. Nah, pada posisi itu pemerintah dan DPR harus membuat undang-undang untuk mengganti Perpu yang ada. Nah, untuk mengganti Perpu yang ada, itu kan menggunakan dasar hukumnya undang-undang. Undang-undang itu harus disahkan antara DPR dan pemerintah. Harus kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak mungkin, itu akan mengeluarkan. Nah, kalau dengan makanya di tuntutan kami yang pertama, kami menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk konsisten pada dari kampanye yang mendukung pilkada langsung. Karena itu ketika misalnya pemerintah setuju dengan pilkada langsung dan juga DPR tidak setuju dengan pilkada langsung, maka di sini kan tidak ketemu. Ketika tidak ketemu, maka akan terjadi kekosongan hukum kan. Tidak ada aturan undang-undang yang kemudian akan diberlakukan untuk pelaksanaan pilkada di Indonesia tahun 2015. Ketika itu ada kekosongan hukum, tidak ada aturan yang diberlakukan untuk pelaksanaan pilkada 2015, maka yang pertama untuk menyelamatkan itu dalam waktu dekat tentu PLT ketika misalnya kepala daerah yang 200-an itu habis masa jabatannya, paling sekitar bulan Juli sampai ke atas kan. Nah, selain itu, kalau misalnya pemerintah ingin mendorong supaya ini kan nggak ada pilihan, pilkada kan tetap harus dilaksanakan pada tahun 2015 karena masa jabatan habis, kira-kira gitu. Ketika pilkada akan dilakukan, nah, dan pemerintah ingin mengeluarkan Perpu, ya dasarnya sama sebenarnya. Perpu itu bisa dikeluarkan oleh pemerintah ketika ada alasan kegentingan yang memaksa. Kegentingan memaksa apa? Yang pertama karena undang-undang tidak ada. Ada kekosongan hukum, kekosongan aturan untuk pelaksanaan pilkada di Indonesia. Ada 200-an pilkada yang dilakukan, ada 200-an kepala daerah yang habis masa jabatannya, dan itu harus segera dipilih. Karena itu ini bisa menjadi salah satu alasan bagi pemerintah, bagi presiden untuk mengeluarkan Perpu. Itu yang saya maksud, presiden dia bisa mengeluarkan Perpu. Jadi sebenarnya dengan skenario ini posisi pemerintah lebih diuntungkan. Nah, ketika nanti misalnya anggap saja pada Januari terus presiden mengeluarkan Perpu karena tahapan pilkadanya sudah dijalankan, KPU Bawaslu sudah menjalankan itu, tahapan sudah persiapan sudah dilakukan, maka kan tidak ada pilihan, presiden harus mengeluarkan
Perpu untuk melandasi pelaksanaan pilkada persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Masa sidang berikutnya, ketika anggap saja kemudian DPR menolak lagi, artinya kan tetap akan ada kekosongan hukum. Perpu akan bisa terus dikeluarkan. Nah ini posisinya yang saya bilang masih cukup menguntungkan pemerintah ketika Perpu itu ditolak. Karena selama ini namanya Perpu kan tidak ada yang kemudian Perpu dia mencabut seluruh regulasi, kan tidak ada. Biasanya Perpu itu kan dikeluarkan hanya untuk isu-isu tertentu, untuk regulasi tertentu. Nah karena itu di sini yang problem yang akan dihadapi, dan pemerintah presiden memiliki kewenangan sebenarnya untuk mengeluarkan Perpu berikutnya. Itu. Tadi kalau bicara kita peluang yang cair tadi itu. Nah soal peluang gimana nih Pak? Tadi. Ya susah ya, walaupun ini kan DPD ini kan ada kekuatan yang bisa mengikat mereka ya. Justru dengan mengangkatkan para pimpinan DPD saya kira itu yang kabel saya kira. Karena DPD itu tidak ada sesuatu yang bisa mengikat mereka, walaupun sang ketua umum bergabung, sang ketua itu bergabung dengan salah satu kelompok dalam hal ini. Beda dengan DPR. Kalau DPR itu kan jelas fraksi ketika Demokrat itu dapat posisi menguntungkan sebagai pimpinan MPR dari KMP, maka seluruh jumlah anggota fraksi Demokrat yang 4 orang itu tidak ada satupun ya. Ini yang membedakan sebenarnya antara fraksi yang lebih solid di DPR dengan DPD yang saya kira sangat cair. Jadi memang tidak ada yang bisa menjamin ya, karena tapi saya masih yakin dengan garis komando ya, karena partai-partai kita dan fraksi ini kan kalau orang mau bilang tingkat di bawah militer, jadi pasti begitu dia diperintahkan oleh elit ketua umum tidak ada satupun dari anggota fraksinya yang akan berani melanggar. Memang kuncinya sekarang di elit itu. Apakah komitmen yang sekarang sudah ditunjukkan oleh SBY, apakah komitmen yang sudah ditunjukkan oleh PAN, dan kemudian nanti misalnya Golkar disusul, itu akan terbukti ada komitmen itu ya. Saya kira kita tunggu saja. Sebab ini yang menjadi kunci saya kira kemana kemudian voting atau suara DPR itu akan ditujukan pada pilihan itu. Saya kira begitu. Sedikit saja, sedikit satu kalimat. DPD-nya itu sendiri sangat cair karena yang sekarang itu kan banyak orang-orang partai politik juga yang masuk sana. Jadi memang sangat sulit juga. Aku cuma mau nanya, karena kan selama ini perdebatannya itu adalah Perpu ditolak atau diterima. Bagaimana seandainya ketika Perpu ini dibahasnya terlalu berlarut-larut, lalu posisi KPU seperti apa? Apakah kita bisa menggunakan Perpu itu sebagai dasar untuk ya udah kita ada jalan aja terus, atau tetap harus menunggu Perpu ini disahkan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau dikatakan kalau Perpu itu ditolak itu bisa menguntungkan pemerintahan kabinet kerja, dalam arti Jokowi bisa menunjuk PJ untuk memimpin kekosongan di daerah itu. Nah, tapi di sisi lain, apa kabar dengan proses demokrasi yang ada di daerah ketika PJ itu nanti dikuasai oleh katakanlah koalisi Indonesia Hebat? Iya, kalaupun dianggap berlalu nanti misalnya Januari perdebatan masih panjang dan akhirnya harus voting dan sebagainya. Ya kalau pada kami sepanjang Perpu itu belum diterima atau belum ditolak, maka masih ada dasar bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tahapan pemilu. Jadi nggak masalah. Kalaupun pembahasannya akan berlarut-larut ya tetap saja KPU dan Bawaslu masih punya dasar. Sepanjang masih Perpunya konstitusional, Perpunya masih berlaku, tidak disoal. Nah, bagaimana dengan proses demokrasi kita yang akan berjalan nanti? Ini yang menurut saya karena itu mestinya DPR pun juga harus memikirkan bahwa proses demokrasi harus tetap berjalan di daerah. Nah, karena itu pilihannya adalah terima saja lah Perpunya, gitu kan? Karena begitu Perpunya tidak diterima, artinya kan ada keuntungan di pihak pemerintah untuk kemudian menunjuk pejabat gubernur wakil wali kota.
ketika ada penunjukan pejabat gubernur, bupati, wali kota, pertanyaan kita, sampai kapan kemudian pejabat ini akan melaksanakan tugasnya? Karena ketika yang seperti skenario yang tadi saya bilang, ketika perpu ditolak, kemudian bisa memunculkan perpu lagi, karena nggak ada kesepahaman terkait dengan proses pelaksanaan pilkada, maka sepanjang proses perdebatan itu, maka pejabat gubernur, bupati, wali kota akan tetap ada. Jadi tidak akan ada kepastian terkait dengan masa jabatan pejabat sementara tersebut. Dengan demikian, problem yang akan dihadapi adalah pembangunan di daerah tidak akan berjalan. Kenapa pembangunan daerah tidak berjalan? Pejabat gubernur, bupati, wali kota kan tidak seleluasa, tidak memiliki kewenangan yang besar seperti gubernur, bupati, wali kota yang bisa mengeluarkan kebijakan apapun gitu kan. Tapi kalau pejabat sementara, mereka berbatas kewenangan mereka. Nah, karena itu pilihannya adalah dengan dengan kondisi hari ini, menurut saya yang lebih baik adalah DPR menyetujui perpu, DPR dan pemerintah membuat undang-undang tentang pengesahan perpu, dan pilkadanya dilakukan aja secara langsung. Kenapa harus langsung? Secara pragmatis kita bisa melihat ketika perpu diterima, maka tahapan penyelenggaraan, paling tidak persiapan penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu itu masih bisa dilanjutkan. Yang kedua, ya supaya tadi persoalannya tadi tidak muncul, kan lebih baik bagi seluruh partai politik untuk kemudian bertarung secara terbuka dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, daripada kemudian mempersoalkan regulasi yang tidak akan kunjung kelar gitu. Nah ini problemnya, yang pasti proses demokrasi tidak akan berjalan, dan pemerintahan pejabat gubernur, bupati, wali kota tentu tidak akan bisa menjalankan kekuasaan, tugas dan wewenangnya secara bebas dalam rangka pembangunan di daerah. Ini akan menjadi problem nantinya di Indonesia 2015 dan seterusnya. Tambahan teman-teman? Mas dari sedikit menyambung dari penjelasan Mas Ferry, makanya itulah kita memberikan pesan kepada partai-partai politik kita untuk berhenti berpolitik secara bergen. Jadi perpu sebagai cara pandang politik untuk membergen kepada pihak lain itu sudah saatnya dihentikan. Karena kalau terus-menerus begitu akan mengulur waktu, dan pada akhirnya kerugian itu juga akan diterima oleh orang yang dari pihak yang menolak perpu itu. Jadi kalau terus-menerus begitu, kalau tidak salah pilkada itu kan paling awal Juni kayak Jawa Tengah itu kan mana kota Sukoharjo Juni. Jadi berarti pilkadanya sekitar 2 bulan lagi. Kalau dilihat dari jadwalnya yang dibuat Bawaslu itu, ya ini yang jadwal lama kan Juni. Jadi sebenarnya sangat mepet gitu loh, sangat mepet. Kalau ini juga sangat mepet. Begitu diserentakkan, lumayan waktunya. Tetapi itu menjadi tantangan bagi seluruh pihak untuk memastikan dia pilkada langsung. Nah, kita ini sebagai masyarakat sipil kadang-kadang juga begitu, karena sikapnya partai politik dan elit itu berubahnya tiap detik, maka gerakan kita juga akan terus-menerus gitu ya. Kalau sebagai gerakan masyarakat sipil untuk mendukung pilkada langsung terus-menerus, sekiranya ini bisa mendorong dan merubah sikap kepada pihak-pihak elit yang tidak mendukung pilkada langsung, itu sadar atau taubat untuk kembali mendukung pilkada langsung. Terima kasih. Itu ya teman-teman, nanti kalau ada mau diskusi lebih lanjut silakan dengan yang di depan. Terima kasih atas kehadirannya. Ini pemanasan dari sekian waktu kita yang sudah hampir sebulan lebih atau bulan yang berhenti mendiskusikan tentang ini. Semoga Januari nanti DPR dan pemerintah, paling nggak DPR bisa bersepakat dengan pemerintah bahwa pilkadanya dilakukan secara langsung. Sekian teman-teman atas kehadirannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.